Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlia Nasrin dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang penyakit osteomielitis. Penyakit osteomielitis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi tulang. Nah, kondisi ini jarang terjadi, namun dapat menimbulkan dampak serius. Infeksi bakteri pada tulang ini dapat menyebar dari aliran darah ke tulang. Nah, osteomielitis ini sendiri bisa dialami oleh segala usia. Pada anak, umumnya terjadi di tulang panjang seperti tungkai atau lengan. Sedangkan pada orang dewasa, osteomielitis biasanya terjadi di tulang pinggul, kaki, atau tulang belakang. Nah, gejala osteomielitis ini sendiri biasanya diawali dengan rasa nyeri pada lokasi infeksi. Gejala lainnya yang dapat menyertai yaitu area infeksi berwarna merah dan bengkak, area yang terinfeksi menjadi kaku atau tidak bisa digerakkan, keluarnya cairan dari area infeksi, lemas, demam dan menggigil, merasa gelisah atau tidak enak badan, dan mual dan lemas. Osteomielitis pada anak-anak umumnya bersifat akut dan biasanya terjadi pada lengan atau tungkai. Meski datangnya secara mendadak, namun dapat diatasi dengan pengobatan. Sedangkan pada orang dewasa, osteomielitis dapat berlangsung secara akut ataupun kronis. Penderita diabetes, HIV, atau penyakit pembuluh darah cenderung mengalami infeksi tulang yang kronis. Infeksi ini pada orang dewasa biasanya terjadi pada tulang pinggul, tulang belakang, atau kaki. Nah, penyebab osteomielitis ini sendiri adalah penyebab utamanya bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri tersebut bisa terdapat di kulit, namun tidak menimbulkan masalah kesehatan. Saat sistem imunitas tubuh sedang lemah karena suatu penyakit, maka bakteri tersebut dapat menyebabkan infeksi pada area luka atau bekas operasi. Contohnya, pasca operasi, patah tulang atau penggantian panggul. Bakteri dapat menyebabkan infeksi pada area tulang tersebut. Nah, masuknya bakteri Staphylococcus hingga ke tulang dapat melalui beberapa cara, yaitu melalui aliran darah. Bakteri dari bagian tubuh lain dapat berjalan ke tulang melalui aliran darah. Melalui jaringan atau sendi yang terinfeksi, kondisi ini membuat kuman menyebar ke tulang di dekat lokasi jaringan atau sendi tersebut. Lalu, bisa melalui luka terbuka. Kuman dapat masuk ke dalam tubuh jika terdapat luka terbuka, seperti patah tulang dengan luka terbuka atau kontaminasi langsung yang terjadi saat bedah ortopedi. Misalnya operasi pergantian sendi. Lalu kita akan beralih ke pengobatan osteomielitis. Bagaimana sih caranya menangani penyakit osteomielitis ini? Nah, penanganan pada osteomielitis ini bertujuan untuk menghentikan infeksi dan mempertahankan fungsi normal dari tulang. Salah satu penanganannya adalah dengan memberi antibiotik yang membantu mengendalikan infeksi. Pada awalnya, antibiotik akan diberikan melalui infus yang dilanjutkan dengan bentuk tablet untuk dikonsumsi. Pengobatan dengan antibiotik ini dilakukan hingga 6 minggu. Sedangkan untuk kasus infeksi yang lebih serius, antibiotik dapat diberikan lebih lama lagi. Pada kasus osteomielitis yang parah atau kronis, dibutuhkan tindakan operasi. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi. Di antaranya adalah dengan mengangkat tulang dan jaringan yang terkena infeksi atau debridement. Nah, dalam prosedur ini, semua tulang atau jaringan yang terkena infeksi akan diangkat, termasuk sedikit tulang atau jaringan sehat di sekitarnya untuk memastikan seluruh area bersih dari infeksi. Lalu, mengeluarkan cairan dari area yang terinfeksi. Nah, tindakan operasi ini dilakukan untuk mengeluarkan nanah atau cairan yang menumpuk karena infeksi. Bisa juga mengembalikan aliran darah pada tulang. Untuk kondisi ini, dokter akan mengisi tempat yang kosong setelah debridement dengan tulang atau jaringan dari bagian tubuh yang lain. Pencakokan ini, selain untuk membantu pembentukan tulang yang baru, juga dapat memperbaiki aliran darah yang rusak. Mengangkat benda asing. Prosedur operasi ini ditujukan untuk mengangkat benda asing, alat atau sekrup
yang terpasang di tulang pada operasi sebelumnya. Amputasi prosedur ini dilakukan sebagai upaya terakhir untuk mencegah penyebaran infeksi. Dalam prosedur ini, tungkai yang terinfeksi akan diamputasi. Nah, semakin cepat osteomielitis diobati, maka peluang untuk sembuh akan semakin baik. Pengobatan lebih dini juga akan mencegah kondisi berkembang menjadi kronis, yang memerlukan penyembuhan lebih lama. Nah, itulah sebagian besar kasus osteomielitis yang dapat diatasi. Sebut dan tutup dengan perban. Maaf Bu, lagi azan sebentar. Boleh. Nah, lalu apa aja sih hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit osteomielitis ini? Nah, cara terbaik untuk mencegah osteomielitis ini adalah dengan kamu menghindari faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya penyakit ini. Kayak jika kamu punya luka, bersihkan luka itu dan tutup dengan perban steril. Nah, jika lukanya cukup parah, temui dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, pastikan juga penyakit yang beresiko menimbulkan osteomielitis, seperti diabetes. Kesehatan kaki perlu diamati secara rutin dan segera hubungi dokter jika melihat tanda awal infeksi. Nah, sekian informasi yang saya dapat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.